Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulastriani Hanaping, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya anggota kelompok 6 pada tutorial modul diare Blok Basic Medical Disease (BMD). Adapun dari hasil diskusi kelompok kami yang menjadi diagnosis pada kasus ataupun skenario tersebut adalah enterobiasis. Skenarionya, anak laki-laki 7 tahun dibawa ke puskesmas Biringkanaya karena sering mengeluh sakit perut terutama sekitar pusar, pernah muntah, dan berak encer dan sedikit-sedikit. Penderita juga tidak nyenyak tidur, sering gatal pada daerah anus, kurang nafsu makan, berat badan 13 kg, dan suhu 36 derajat Celcius. Apa itu enterobiasis? Enterobiasis adalah infeksi parasit yang disebabkan oleh Enterobius vermicularis yang menjadi penyebab tersering kecacingan pada anak-anak di negara berkembang. Infeksi terjadi pada semua usia dengan prevalensi tertinggi pada usia 5-14 tahun dan terutama terjadi di tempat anak tinggal, bermain, dan tidur bersama-sama. Adapun siklus hidupnya, cacing betina grafit keluar dari rektum dan turun nantinya untuk meletakkan telurnya di daerah sekitar perianal. Kemudian, tangan yang tidak sengaja menyentuh daerah perianal ataupun tangan yang kurang bersih yang telah digunakan untuk membasuh anus saat buang air besar. Nanti, ketika menyentuh makanan ataupun memasukkan makanan ke dalam mulut dengan tangan yang terkontaminasi tersebut akan menyebabkan larva ataupun telur ikut masuk ke dalam tubuh yang menyebabkan infeksi pada tubuh manusia, khususnya pada daerah mukosa usus terjadi peradangan yang nantinya menyebabkan iritasi mekanis sehingga memberikan gejala klinis berupa nyeri perut ataupun diare. Ada 4 cara terjadinya infeksi, yaitu pertama langsung dari anus ke mulut melalui tangan yang terkontaminasi oleh telur cacing. Kedua, penularan pada orang yang setempat tidur dengan pasien. Misalnya, orang yang berada di tempat tidur yang sama menggunakan sarung bantal yang sama ataupun benda yang terkontaminasi. Kemudian melalui udara, misalnya pada saat membersihkan tempat tidur. Keempat, retroinfection, di mana keadaan yang memungkinkan telur cacing segera menetas di kulit sekitar anus dan larva yang keluar masuk kembali ke dalam usus melalui anus. Gejala klinisnya berupa sensasi gatal di sekitar anus, gangguan tidur, kurang nafsu makan, ruam kulit, penurunan berat badan. Diagnosis, untuk menegakkan diagnosisnya, pertama, anamnesis, kedua, pemeriksaan fisik, ketiga, pemeriksaan penunjang. Untuk anamnesisnya sendiri, pada kasus telah terdapat informasi, namun informasinya cukup terbatas, jadi perlu anamnesis tambahan. Pertama, sejak kapan keluhan muncul, kedua, kapan gatal tersebut dialami, ketiga, bagaimana frekuensi diare dalam sehari, keempat, bagaimana konsistensi tinja, kelima, apakah di rumah ada yang mengalami keluhan yang sama. Kemudian pemeriksaan fisik, pertama, tanda vital, yang kedua, inspeksi, ketiga, palpasi, keempat, auskultasi, kelima, perkusi. Yang khas di sini pada saat inspeksi, ditemukan lesi pada daerah sekitar perianal akibat garukan. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang, pertama dilakukan pemeriksaan tinja, adanya telur cacing, larva ataupun cacing dewasa. Kedua, metode Scotch Adhesive Tape Swab ataupun anal swab. Prinsip kerjanya ditemukan telur pada alat yang diletakkan pada daerah perianal. Kemudian untuk pengobatannya sendiri diberikan obat. Pertama albendazol ataupun mabendazol ataupun pirantel pamoat.
Dan untuk pencegahannya sendiri, diperlukan kesadaran untuk hygiene perseorangan. Pertama, cuci tangan dengan air bersih sebelum memegang makanan. Kedua, kuku jari diusahakan tetap pendek dan bersih. Ketiga, hindari menggaruk daerah anus. Keempat, saat terinfeksi, pastikan mengganti spray dan baju sehari-hari. Kelima, cuci pakaian yang terkontaminasi dengan air panas untuk membunuh telur Enterobius vermicularis. Mungkin cukup sekian pembahasan pada modul diare kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.